Malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk desa yang dikenal angker. Di dalam rumah tua yang letaknya terasing, terdengar suara bisikan, bukan satu, tapi banyak, saling berbisik, seperti sedang berunding atau berdoa. Lantai rumah basah, bukan oleh air, tapi darah. Dan di tengahnya, duduk seorang lelaki dengan mata kosong. Di sekelilingnya, 7 kepala manusia yang tersenyum ngeri. Semua ini berawal dari satu keinginan, kaya mendadak tanpa usaha. Tapi, tak ada yang tahu. Harga yang dibayar ternyata lebih mahal dari nyawa sendiri. Malam itu, suara jeritan terdengar sayup di balik kabut tebal yang menyelimuti kampung. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, atau siapa yang menjerit. Yang pasti, sejak malam itu, satu persatu, warga mulai hilang. Anehnya, rumah tua di ujung kebun, yang lama tak berpenghuni, mendadak terlihat terang. Dan sejak saat itu pula, ada aroma anyir yang tak bisa dijelaskan, menyelimuti udara setiap kali malam datang. Kini, kita akan kembali ke awal, saat semuanya masih tampak tenang, sebelum darah pertama tumpah. Malam itu, gerimis turun tipis, seolah langit pun ikut berbisik takut. Di tengah pedalaman sebuah desa terpencil yang bahkan tak tercantum di peta, seorang pemuda bernama Bayu baru saja menginjakkan kaki. Ia tak pernah percaya cerita-cerita horor, sampai akhirnya dia sendiri yang harus membuktikan. Bayu datang ke desa itu bukan untuk liburan, tapi untuk mencari kakaknya, Wulan, yang hilang secara misterius setelah mengabari ingin meninggalkan dunia kota untuk hidup lebih spiritual. Satu hal yang aneh, setiap warga yang ditanya hanya diam atau mengalihkan pembicaraan dengan senyum kosong yang tak masuk akal. Senyum yang terasa seperti dibuat-buat, senyum yang membuat bulu kuduk Bayu berdiri. Ketika malam semakin larut dan langit mulai menelan cahaya, Bayu memutuskan menyewa sebuah rumah kosong yang direkomendasikan warga. Letaknya jauh dari pemukiman utama, dikelilingi hutan kecil dan sawah terbengkalai. Begitu memasuki rumah itu, hawa dingin langsung menyergap. Bukan dari cuaca, tapi dari dalam. Dindingnya penuh noda hitam, seperti bekas terbakar. Dan ada bau amis besi yang menyengat di udara. Malam pertama di rumah itu, Bayu tak bisa tidur, bukan karena nyamuk, bukan karena dingin, tapi karena dia mendengar sesuatu. Suara ketukan pelan dari balik lantai kayu, lalu bisikan lirih, "Kakakmu belum mati, tapi kau akan lebih dulu." Malam kedua, jauh lebih dingin. Angin seolah membawa bisikan yang tak henti-henti menyebut nama Bayu. Di luar jendela, siluet-siluet manusia berdiri kaku, menatap ke arah rumah tempat Bayu tinggal. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan pikirannya bahwa itu hanya bayangan pohon atau permainan cahaya bulan. Tapi, bisikan itu semakin nyata. Bayu memutuskan keluar, menyusuri jalan desa yang sepi. Semua rumah gelap, kecuali satu. Rumah tua di ujung jalan terlihat seperti baru dibersihkan. Lampunya menyala temaram. Dan dari dalam terdengar suara gamelan kuno, mengalun pelan seperti dari alam lain. Didorong rasa penasaran, Bayu mendekat. Saat melongo ke dalam, ia melihat beberapa warga duduk melingkar, mengenakan pakaian putih lusuh. Di tengah lingkaran, berdiri seorang wanita tua dengan tatapan kosong. Wajahnya penuh luka bakar. Di hadapannya, ada sebuah boneka berlumur darah yang dibakar perlahan sambil dilantunkan doa-doa dalam bahasa yang tidak dipahami. Bayu menahan napas. Tiba-tiba, semua kepala warga menoleh ke arahnya secara bersamaan, serentak dan cepat, seperti boneka rusak. Tubuhnya kaku. Mereka tak mengejarnya, hanya menatap sambil tersenyum. Malam itu,
Ia tak tidur. Ketika pagi datang, ia menemukan tulisan di bawah pintu kamarnya. Kau pengganti yang tertunda. Kami sudah menunggu. Bayu akhirnya kembali ke rumah warisan itu. Masih menggenggam rasa penasaran yang terus menghantuinya sejak malam ritual aneh itu. Rumah itu kini terasa jauh lebih sunyi. Namun udara dinginnya tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding. Saat menyusuri lorong belakang yang jarang disentuh siapapun, Bayu menemukan sebuah pintu kecil setengah tersembunyi di balik lemari tua. Ia mendorongnya perlahan. Derit engsel pintu yang karatan mengiris keheningan. Di baliknya, sebuah ruangan gelap dengan aroma menyengat menyambutnya. Ada sebuah ranjang bayi berdebu di tengah ruangan. Di atas ranjang itu ada boneka aneh. Tapi bukan sembarang boneka. Wajahnya seperti manusia. Mata terbuka, tidak berkedip, kulitnya pucat kehijauan. Dan tangannya hangat. Bayu mendekat dengan gemetar. Suara bisikan muncul begitu ia menyentuh boneka itu. Seolah dari balik dinding, terdengar suara tangisan bayi dan suara wanita tertawa histeris. Di dinding, tergurat tulisan tua dengan darah kering. Dia lahir, tapi tak pernah tumbuh. Dia mati, tapi tak pernah pergi. Bayu melangkah mundur. Tapi saat hendak keluar dari ruangan, pintu tertutup sendiri. Lampu temaram menyala, dan di sudut ruangan, seseorang berdiri menatapnya. Itu nenek dari ritual malam itu. Tapi kali ini wajahnya setengah hancur, seperti terbakar. Nak, kamu terlalu dekat dengan rahasia kami. Bayu duduk termenung di tepi ranjang. Napasnya berat. Malam itu terlalu hening. Terlalu tidak wajar. Kamar kos di sebelahnya, yang sudah lama kosong, tiba-tiba mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Bau itu seperti campuran antara daging busuk dan darah kering. Ia mencoba mengabaikan. Berpikir, itu mungkin tikus mati atau sisa makanan basi. Tapi saat ia mendekat ke pintu kamar kosong itu, pintu yang seharusnya terkunci, sedikit terbuka dengan sendirinya. Perlahan, ia dorong daun pintu itu. Hawa dingin menerpa wajahnya. Dan lampu di langit-langit kamar itu tiba-tiba berkedip kemudian mati total. Di tengah kegelapan, Bayu melihat sesuatu. Sebuah sesajen. Di atasnya, kepala ayam tanpa tubuh ditancapkan di atas piring yang dikelilingi darah segar. Bayu mundur panik. Jantungnya berdegup tak karuan. Tapi sebelum ia bisa menutup kembali pintu, terdengar suara erangan rendah. Seperti suara orang yang sekarat. Suara itu berasal dari dalam kamar kosong. Bayu terpaku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti dibekukan ketakutan. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari dalam kamar. Dan sosok hitam tinggi besar muncul di ambang pintu. Seketika itu juga, pintu menutup keras di hadapannya. Bayu tak bisa tidur malam itu. Bayangan dari kamar terkunci dan bau busuk yang masih tercium samar-samar membuat pikirannya tak tenang. Jam di dinding menunjukkan jam 1:34. Suasana kos lengang. Hanya suara detak jam dan angin malam yang menderu pelan dari sela jendela. Tiba-tiba terdengar bunyi gesekan seperti sesuatu diseret dari lantai atas. Perlahan, berat, Bayu menegang. Lalu, ketukan keras di pintu kamarnya. Dia mendekat dengan napas tercekat. Tak ada siapapun di luar, tapi ada sesuatu di lantai. Gumpalan rambut basah dan hitam dengan bercak darah menetes di ujungnya. Ketika Bayu menutup pintu dengan panik, lampu kamarnya tiba-tiba padam. Dalam gelap, suara napas lain terdengar. Bukan dari dirinya sendiri. Lalu terdengar bisikan lirih. Bayu, kamu sudah terlalu dalam. Bayu membalikkan badan dengan cepat, dan sesosok tubuh melayang di udara terbalik. Kepala menatap ke bawah. Wajahnya, dirinya sendiri, tetapi membusuk, dengan mata melotot dan darah merembes dari mulut.
Bayu menjerit. Bayu terjaga dengan napas terengah di tengah malam. Peluh membanjiri wajahnya. Mimpi tadi terlalu nyata, ia melihat dirinya sendiri, berdiri di depan cermin, dengan mata membelalak, mulut berlumur darah, dan tawa mengerikan menggema dari balik kaca. Tak tahan dengan rasa penasaran dan takut, ia menuju kamar mandi yang berada di ujung lorong. Lampu lorong meredup seketika, seolah-olah enggan menyinari langkahnya. Ketika ia membuka pintu kamar mandi, udara dingin menyergap, dan cermin besar di dalamnya dipenuhi uap tipis. Perlahan, ia mendekat. Uap itu mulai hilang, memperlihatkan bayangannya. Namun bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayu bergerak ke kiri, refleksinya diam. Ia beringsut mundur, ketakutan. Refleksi di cermin justru tersenyum licik. Lalu mulai bergerak sendiri, mendekat ke permukaan kaca, lalu menempelkan telapak tangan berdarah dari dalam cermin. Bayu tersentak, terdorong mundur. Di detik itu pula, terdengar suara bisikan dari dalam cermin. Kau sudah terikat, tidak ada jalan pulang. Tiba-tiba cermin itu retak, seperti retakan pada tulang manusia. Darah menetes dari pinggirannya. Bayu lari keluar kamar mandi, tapi suara langkah dari dalam kaca mengikutinya. Semakin cepat, semakin dekat. Bayu terdiam di pojok kamar. Tangannya menggenggam kertas usang yang tadi ia temukan di balik lukisan. Di atasnya tergura tulisan tangan kuno yang samar, namun masih bisa dibaca. Darah pertama membuka jalan, darah terakhir menutup pintu. Jangan biarkan jiwamu menjadi milik mereka. Tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, ruangan menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Suara langkah kaki terdengar dari loteng rumah, padahal ia tinggal sendirian. Bayu memberanikan diri naik, menelusuri setiap derit kayu tangga dengan napas tertahan. Di loteng hanya ada kursi goyang tua dan sebuah koper besi berkarat. Dengan tangan gemetar, Bayu membukanya. Isinya foto-foto lama, potret anak-anak yang hilang. Wajah mereka sama seperti yang ia lihat dalam mimpi. Dan satu hal lagi, cermin kecil penuh noda darah, dengan tulisan menyeringai di permukaannya. Kau yang berikutnya, Bayu. Bayu mundur, terpeleset, dan menjatuhkan cermin itu. Tapi saat dia bangkit, dia sudah bukan Bayu yang sama lagi. Setelah malam itu, hidup Bayu berubah drastis. Di kamar kos yang semula hanya terasa suram, kini benar-benar menjadi tempat kutukan. Dindingnya berbisik, lantainya seolah hidup. Bayu mulai melihat hal-hal yang tak masuk akal. Bayangan hitam berdiri di pojok ruangan setiap malam. Suara anak-anak menangis dari balik lemari. Bahkan darah yang mengalir dari saklar lampu saat ia mencoba menyalakannya. Tubuhnya pun mulai menunjukkan gejala aneh. Kulitnya memucat, di lehernya muncul bercak hitam, membentuk simbol tak dikenal. Setiap malam, pukul 3, mimpi yang sama menghantuinya. Ia duduk di tengah lingkaran darah, dengan miat-miat mengelilinginya. Semuanya menatapnya tanpa mata. Mulut mereka komat-kamit, mengucap sesuatu yang tak bisa dimengerti. Sampai akhirnya satu suara terdengar jelas. Satu nyawa lagi. Bayu terbangun dalam kondisi tubuh menggigil hebat. Jantung berdetak seperti genderang perang. Ia mulai mencatat kejadian-kejadian aneh itu, mencoba memahami pola. Tapi, semakin ia mencari jawaban, semakin dalam ia tenggelam. Ia mulai sadar, ini bukan lagi tentang mimpi atau perasaan bersalah. Ini adalah kontrak, sebuah tumbal. Dan ia telah menyetujuinya, sadar atau tidak. Dan yang paling menyakitkan, orang yang menjadi target berikutnya bukan orang asing.
Itu adalah orang yang sangat ia kenal, sangat dekat, yang selama ini menjadi satu-satunya tempat Bayu bisa bersandar. Ibunya, Bayu duduk di ujung ranjang, menatap layar ponsel yang kosong. Matanya merah, nafasnya pendek, tubuhnya dingin. Sudah 2 hari, ia tak berani keluar kamar kos. Suara-suara itu masih terus datang. Bisikan, tertawa, ratapan. Kami belum puas, darahmu belum cukup. Kalimat itu seperti rekaman rusak yang terus diputar di kepalanya. Tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk. Pengirimnya, akun tanpa nama. Isinya, ingat temanmu yang meninggal 2 bulan lalu? Itu bukan kecelakaan. Jantung Bayu nyaris berhenti. Tangannya gemetar. Ia klik pesan berikutnya. Lihat catatan ini. Kau bukan satu-satunya. Kau selanjutnya. Terlampir sebuah foto tampak. Sebuah buku catatan lusuh. Di dalamnya nama-nama lengkap. Termasuk satu yang dilingkari. Bayu menyusuri isi kamar mencari benda serupa. Dan ia menemukannya di balik plafon kamar mandi buku yang sama persis. Ada nama-nama. Banyak di antaranya sudah dicoret. Nama terakhir yang belum dicoret. Bayu, tepat saat itu, lampu kamar padam. Gelap, sunyi, dingin, lalu ada yang mengetuk pintu. Pelan, lalu lebih keras. Bayu mendekat, dan suara itu berhenti. Namun, dari bawah celah pintu, mengalir cairan hitam pekat berbau darah busuk, dan darinya muncul sepotong kuku manusia. Bayu mundur, tubuhnya gemetar. Ponselnya kembali menyala, pesan baru masuk. Jika kau ingin selamat, kau harus mengorbankan 1 jiwa. Sebelum malam ke-7, Bayu terduduk lunglai di sudut kamar. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Buku ritual itu kini terbuka lebar di depannya. Halaman terakhir memuat sesuatu yang mengoyak nuraninya. Sebuah foto tua. Dirinya masih kecil. Digendong seorang pria asing. Di belakangnya tertulis nama. Raka Sudrajat. Nama ayah yang tak pernah ia kenal. Yang ternyata adalah dalang dari seluruh perjanjian pesugihan itu. Ayah kandungnya sendiri telah menjual arwahnya bahkan sebelum ia lahir. Pengorbanan darah keturunan akan menyempurnakan kekayaan sang pewaris. Bayu mengangkat kepala perlahan, menatap cermin. Sosok di baliknya berdiri tegak lelaki tua, berpakaian serba hitam. Wajahnya rusak terbakar. Mata hitam legam, sosok itu menatapnya dan tersenyum. Waktumu sudah habis anakku. Semua cahaya padam. Jeritan terdengar, suara tangis bergema di dalam dinding. Pagi harinya, warga menemukan rumah Bayu hangus terbakar. Tak ada yang tersisa, kecuali satu lukisan gosong tergantung di ruang tamu. Lukisan seorang anak kecil, tersenyum dengan latar belakang rumah yang sama. Bayu berdiri di tengah reruntuhan rumahnya, yang kini hanya tersisa arang dan abu. Angin malam menghembuskan bau kayu gosong, yang menyatu dengan aroma darah dan rahasia masa lalu. Di tangannya masih tergenggam foto tua itu robek, namun cukup jelas untuk menunjukkan bahwa semua ini sudah ditakdirkan sejak lama. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Namun, Bayu tidak lari. Matanya kini kosong. Seperti seseorang yang telah kehilangan akal. Atau mungkin telah menerima warisan kegelapan yang mengalir dalam darahnya. Jangan lupa subscribe karena di balik cerita ada kegelapan yang belum terungkap.